Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai repetition control structure atau struktur kontrol repetisi. Di video sebelumnya saya telah membahas mengenai struktur kontrol seleksi, yaitu di mana kita bisa menjalankan suatu tindakan tergantung kondisi yang terjadi. Nah, di kontrol repetisi ini kita bisa mengulang-ulang tindakan atau melakukan looping selama kondisi masih terjadi, gitu teman-teman. Eh, untuk melakukan kontrol repetisi ini atau melakukan looping, kita bisa menggunakan berbagai statement, antara lain while, repeat, dan sebagainya. Eh, pada dasarnya untuk melakukan looping ini dibagi menjadi 3 cara tergantung peletakan kondisinya. Yang pertama ada leading decision loop. Apa itu? Leading decision ini maksudnya kita menaruh kondisi di awal looping, baru tindakannya, dan mengakhiri tindakannya dengan undo. Biasanya kita menggunakan statement do while dan mengakhiri tindakannya dengan undo. Kemudian yang cara kedua, kita bisa juga meletakkan kondisinya di akhir looping, atau kita menyebutnya trailing decision looping. Kita biasanya menggunakan statement repeat dan until. Jadi repeat kita masukkan tindakannya, until kondisi apa. Maksudnya ulangi suatu tindakan sampai kondisinya menjadi seperti apa. Kemudian ada juga cara yang disebut dengan counted loop, yaitu kita bisa mengatur beberapa kali atau mengatur jumlah looping yang diinginkan. Di sini kita terapkan indeks, dan di setiap tindakan selanjutnya indeks ini akan berubah sampai kondisi yang ditetapkan, dan tindakan akan berhenti keluar dari looping. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu caranya. Yang pertama yaitu leading decision loop. Kita bisa contohnya kita ingin membuat algoritma untuk mencetak angka 1 sampai 10 gitu teman-teman. Kita bisa do while number, kita set dulu ya teman-teman, set number to 0 misalnya, to 0. Terus do while number kurang dari sama dengan 10, terus kita masukkan tindakannya print number, terus kita ganti numbernya, kita increment jadi number tambah sama dengan 1. Jadi nilai dari angkanya akan bertambah 1. Kemudian kita akhiri perintahnya dengan undo. Nah, jadi prosesnya nanti kita si looping ini akan mengecek apakah angkanya kurang dari sama dengan 10. Jika kurang dari sama dengan 10, maka akan mengeprint angkanya, dan nanti angkanya akan ditambah dengan 1. Misalnya 0 jadi 1. Terus akan dicek lagi apakah kurang dari 10 atau tidak, kurang dari sama dengan 10 atau tidak. Jika masih kurang dari sama dengan 10, maka akan dilakukan tindakannya lagi sampai angka nanti mencapai 11. Kan 11 itu tidak kurang dari sama dengan 10, maka kondisinya sudah menjadi salah dan looping akan dihentikan dan menuju algoritma selanjutnya apabila ada. Jika tidak ada, algoritmanya akan berakhir. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu kita gunakan repeat dan until. Kita letakkan kondisinya di akhir tindakannya. Misalnya repeat, kita ulangi sebuah tindakan. Misalnya di sini kita buat masalah dulu. Misalnya kita ingin seperti tadi saja mengeprint 1 sampai 10 misalnya. Kita set number dulu, set number to 0 misalnya, set number sama dengan 0 misalnya. Kemudian repeat, kita masukkan tindakannya, print number, terus kita
kasih incrementnya, kita rubah number tambah sama dengan 1 misalnya, atau add one to number misalnya, bisa, seperti itu juga bisa. Kemudian until number sama dengan 10 begitu misalnya. Proses looping ini yang terjadi adalah kita buat angkanya menjadi 0, kemudian kita lakukan tindakan print number, kita print angkanya 0, terus kemudian kita tambah angkanya, 0 tambah 1 kan 1, terus until sampai angka sama dengan 10. Jadi mencapai angkanya mencapai 10 gitu. Perbedaan repeat dan dual ini, jika kita melakukan repeat until ini, maka tindakan akan dilakukan minimal sekali walaupun keadaannya belum mencapai until yang diinginkan. Misalnya repeat print number, jika angkanya misalnya 1, terus until number sama dengan 0 misalnya, kan itu sudah melewati batasnya kan, tapi nanti angka akan tetap di print. Jadi tindakan akan dilakukan minimal sekali walaupun kondisinya sudah mencapai batas. Lanjut ke cara yang terakhir, yaitu content loop. Di sini kita gunakan sebuah indeks dan indeksnya akan terus berubah sesuai tindakan yang sudah terjadi. Misalnya kita ingin mengeprint sebuah kata, misalnya hello world gitu, 10 kali. Di sini kita bisa menerapkan algoritma sebagai berikut. Pertama, kita atur indeksnya dulu, misalnya set index to 1 mungkin, terus kemudian kita lakukan do while index kurang dari sama dengan 10 misalnya, terus print hello world gitu. Kemudian index add one to index misalnya begitu. Jadi nilai indeksnya akan bertambah 1 dan kita akhiri dengan undo. Nah, nanti prosesnya begini. Selama indeksnya masih kurang dari sama dengan 10, maka perintah dari print hello world akan terus dijalankan. Jadi nanti akan menghasilkan hasil print hello world sebanyak 10 kali. Mungkin begitu dulu teman-teman penjelasan saya mengenai struktur kontrol repetisi ini. Bila mana ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat, teman-teman bisa ingatkan saya di kolom komentar dan saya tentunya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.